Pak, mana Pak pohon pundunya Pak yang mau kita petik? Oh, yang ini Pak. Oh, yaudah, Bapak tunggu di bawah. Saya naik ya Pak ya. Sebagai negara tropis yang memiliki dua musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau, tentunya juga mempengaruhi pola tanam serta musim panen pada tanaman seperti sayuran maupun buah-buahan. Bila memasuki bulan Januari hingga Maret, di wilayah Cirebon hingga Kuningan, merupakan waktunya panen buah musiman yang kini sudah cukup jarang dijumpai, yaitu kepundung. Buah kepundung atau juga dikenal dengan istilah buah menteng, merupakan salah satu buah yang cukup ditunggu ketika musim panennya tiba. Buah yang menjadi nama sebuah daerah di wilayah Jakarta ini biasa tumbuh di dataran rendah hingga di ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut. Buah menteng atau kepundung cukup dicari dan digemari selain sudah jarang dijumpai, juga karena sensasi cita rasanya yang cukup unik. Buah menteng atau kepundung memiliki cita rasa yang segar. Buah kepundung yang sudah matang biasanya akan memiliki sedikit cita rasa manis dan asam. Perjalananku di desa Keduela, Kabupaten Kuningan ini, selain membantu Pak Minta memanen buah kepundung, juga akan bersama ibu-ibu di sini mengolah buah kepundung ini menjadi bahan masakan. Bagi masyarakat di seputaran Kuningan, tepatnya wilayah Kecamatan Pesawahan, keberadaan desa Kaduela yang tidak jauh dari tiga buah sumber mata air alami, yaitu Telaga Nilem, Telaga Remis, dan Situ Cicerem ini menjadi berkah tersendiri. Selain menjadi sumber mata air alami untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari warga, keberadaan sumber air yang berlimpah ini juga digunakan untuk mengairi sawah dan kebun serta kolam-kolam budidaya ikan. Selain menjadi sumber mata air alami untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari warga, keberadaan sumber air yang berlimpah ini juga digunakan untuk mengairi sawah dan kebun serta kolam-kolam budidaya ikan. Buah kepundung yang sudah aku panen ini nantinya akan aku olah bersama salah satu komoditi wilayah ini, yaitu ikan air tawar. Namun sebelumnya, buah kepundung pun aku pisahkan dari batangnya serta dicuci terlebih dahulu bersama kulitnya untuk menghilangkan sisa getah yang masih melekat. Bagi masyarakat Indonesia, buah kepundung selain dikonsumsi daging buahnya secara langsung maupun diolah menjadi bahan manisan, kulit dari buah yang memiliki cita rasa asam manis ini selain dijadikan bahan obat, juga merupakan bumbu untuk beberapa olahan masakan seperti pada olahan ikan yang tengah aku buat ini. Setelah dipisahkan antara daging buah serta kulit, kemudian kulit kepundung atau menteng ini pun dipotong menjadi beberapa bagian agar mudah dikonsumsi. Sementara aku membantu menyiapkan ikan dan buah kepundung, Ibu Rutiah pun menyiapkan beberapa bahan untuk diolah menjadi bumbu masakan yang akan kami buat.
Di wilayah Desa Ciparai, Kabupaten Majalengka, tanaman gayam tumbuh secara liar dan tersebar pada sebagian kawasan. Pohon gayam di sini hampir mudah untuk ditemui atau dijumpai di daerah dekat aliran-aliran sungai atau pinggiran sawah. Bagi masyarakat di Indonesia, khususnya di wilayah Pulau Jawa, pohon gayam yang dapat tumbuh hingga mencapai ketinggian kurang lebih 20 meter memang seringkali diidentikan dengan berbagai mitos. Karena tanaman gayam memiliki tekstur alur batang pohon yang tak beraturan dan daunnya yang tumbuh cukup rimbun, sehingga terkesan angker. Namun, sebenarnya tanaman gayam memiliki beragam manfaat, seperti kayunya yang kokoh, dijadikan bahan furniture, dan juga buahnya yang dapat diolah sebagai salah satu bahan sumber pangan lokal. Buah gayam masuk dalam kategori jenis polong dengan bentuk yang mirip ginjal. Buah gayam yang telah masak pohon biasanya akan berwarna kecoklatan dan akan jatuh dari pohon dengan sendirinya. Buah dari tanaman iklim tropis yang dapat tumbuh di dataran rendah hingga ketinggian 500 meter di atas permukaan laut ini biasanya dapat dipanen ketika mulai bulan November hingga bulan Februari. Meski dapat dijadikan sebagai bahan makanan dan termasuk dalam keluarga polong-polongan, buah gayam tidak dapat langsung dikonsumsi, melainkan harus melalui beberapa tahapan terlebih dahulu. Buah gayam hampir sama dengan kerabatnya, yaitu jengkol, di mana memiliki karakter kulit yang keras. Buah gayam mengandung saponin dan flavonoida yang dapat berfungsi membantu melancarkan sistem pencernaan, serta berfungsi sebagai antioksidan. Namun sebenarnya, kedua zat tersebut dapat menjadi racun pada tubuh bila tidak diolah secara benar. Karenanya, agar biji buah dari tanaman tropis yang kini mulai jarang dijumpai di negara-negara Asia Tenggara ini harus direbus agar dapat dikonsumsi dan bermanfaat sebagai nutrisi alami pada tubuh. Proses perebusan gayam biasanya berlangsung sekitar 1 hingga 2 jam lamanya, agar teksturnya empuk dan aman untuk dikonsumsi karena berkurangnya kadar racun. Setelah matang dan empuk, buah gayam pun selanjutnya dipotong menjadi beberapa bagian. Di berbagai daerah seperti Jawa Timur dan juga wilayah Jawa Barat, buah gayam biasanya dikonsumsi sebagai bahan masakan atau hanya dijadikan cemilan bersama dengan kelapa parut. Namun kali ini, aku bersama warga di Desa Ciparai ini akan mencoba mengolah buah gayam menjadi salah satu bahan jajanan tradisional, yaitu kue blengep. Sementara aku mengolah buah gayam, Ibu Romli pun menyiapkan beberapa bahan tambahan seperti kacang hijau dan kelapa parut yang sudah disangrai untuk ditumbuk bersama dengan gula merah sebagai adonan bahan isian kue basah ini. Tahap pembuatan blengep sebenarnya tidak jauh berbeda dengan proses pembuatan jajanan gemblong atau getuk, di mana blengep adalah olahan tradisional yang menggunakan singkong yang sudah direbus atau dikukus matang, kemudian ditumbuk untuk digunakan sebagai bahan adonan utamanya. Namun kali ini, karena aku dan Ibu Romli akan menggunakan gayam sebagai salah satu campuran bahan adonannya, sebelum membuat adonan singkong, awalnya aku menumbuk buah gayam yang sudah matang terlebih dahulu agar mudah ketika dicampur menjadi adonan campuran. Selanjutnya, setelah adonan dari buah gayam siap, adonan dari singkong atau ketela pohon pun dibuat dengan cara yang sama, yaitu ditumbuk hingga teksturnya hancur bersama dengan tambahan mentega agar adonannya lebih lembut. Blengep merupakan jajanan tradisional dari wilayah Jawa Barat. Dia serupa dengan jajanan gemblong cotot di daerah Jawa Tengah. Hanya saja kali ini aku bersama warga di sini melakukan modifikasi terhadap jajanan tradisional ini.
Adonan blengep tidak hanya menggunakan singkong, melainkan ditambahkan gayam. Selain itu, adonan isian pun dibuat secara kering, di mana kelapa parut dan gula merah tidak dimasak, melainkan ditumbuk halus dengan tambahan kacang hijau. Blengep sebenarnya merupakan salah satu olahan kuliner atau jajanan khas dari Indramayu. Cemilan tradisional ini meski kini sudah cukup jarang dijumpai, namun masih banyak digemari karena memiliki sensasi cita rasa yang unik. Bagi masyarakat wilayah Indramayu, blengep biasanya dikonsumsi secara mentah atau adonan yang sudah jadi dan diberi isian serta dipipihkan dapat langsung dikonsumsi dan tidak diolah lagi. Namun kali ini, adonan yang sudah dibentuk dan diberi isian pun akan aku olah lagi. Adonan blengep yang lembut pun digoreng kembali hingga berubah warna.